Poco F4 5G di tahun 2024 ini guys, harganya sudah sangat menarik dan juga performance-nya lebih menarik lagi. Price to performance-nya ini menurut gue one of the best untuk X HP resmi bekas. Mari kita langsung review di tahun 2024 apakah HP ini masih worth it. Halo guys, nama gue Sam dari StephTech dan mari kita langsung review si Poco F4. First thing first, gedein brightness dan kita bahas yang pertama untuk harga dan speknya. Untuk harga, ini gue bisa bilang worth it banget ini sekarang di tahun 2024. Waktunya beli Poco F4 sih. Dia harganya di 3,6 jutaan untuk varian RAM 8GB, internal storage 256GB, jadi yang varian tengah-tengah itu juga yang paling tinggi lupa lagi. Dan gue tuh dapat kondisinya full set, masih banyak yang belum dipakai aksesorisnya seperti charger itu belum dipakai dan juga casing belum dipakai, adaptor belum dipakai, dan dia tuh boxnya gue hoki dapatnya yang mulus. Gue beli yang Moonlight Silver dan ini juga garansinya masih jalan sampai 5 bulan ke depan. Jadi masih ada garansi Xiaomi juga. Pretty nice. Gue tuh beli di harga 3,7, sedikit lebih mahal daripada harga biasanya kalian cari di Tokopedia atau di Shopee. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP-nya atau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk harganya segitu, dan untuk speknya, dia pakai chipset Snapdragon 870, terus dia punya layar sebesar 6,67 inci, AMOLED 120Hz Dolby Vision display, 1300 nits peak brightness, Full HD display, UFS 3.1, stereo speaker, NFC, USB Type-C 3.0, 2.0 OTG maksud gue, dan juga punya baterai sebesar yang lumayan kecil sih sebenarnya, 4500 mAh baterai yang fast chargingnya hanya sampai 67 watt, jadi nggak sampai 120 watt gitu. Yang nggak peduli sih gue sama fast charging. Yang agak peduli, agak sedikit concern memang baterainya. 4500 untuk HP dengan high refresh rate dan layar besar gini sih, agak sedikit concerning, nanti kita bakal bahas di baterainya. Kalau misalnya kalian mau skip, tadi gue udah taruh timecode, bisa langsung skip ke baterai dan balik lagi ke sini. Next, kita bahas desain dan display. Untuk desain, waktu dulu kan gue nge-reviewnya kalau nggak salah warnanya tuh warna hijau atau warna hitam, gue lupa lagi, 2 tahun yang lalu. Dan di 2024 ini gue beli yang warna Moonlight Silver, dan gue bisa bilang desain belakang Moonlight Silver ini sangat beautiful. Keren banget, kadang-kadang kalau misalnya ada cahaya mantul itu langsung pure white, kelihatan keren, tapi kalau misalnya ada cahaya dia kayak silver gitu, silver grey. Desain belakang menurut gue cukup keren, cukup simple, cuma memang bisa kita lihat di B-roll sekalipun itu banyak banget fingerprint magnet ya, karena ini kan warnanya warna gelap, jadi ada fingerprint magnet banyak. Silver itu dia silvernya kalau bisa nggak ada cahaya cukup gelap. Dan untuk bodi samping terbuat dari plastik, nothing special, dan untuk badan depan dia ini tuh dot display, yang bezel samping kiri atas itu lumayan tipis, kiri kanan atas itu lumayan tipis, tapi bezel bawah memang masih sedikit lebih tebal, tapi overall bezelnya tipis, dan dotnya juga ini dot kameranya lumayan tipis. Jadi display ini sangat bagus menurut gue sih, desainnya pastinya kelihatan modern banget. Dan yang bikin tambah modern juga ini dari si display quality-nya sendiri. Xiaomi memang gue bisa bilang semenjak 2002-an ya, dia selalu ngerilis HP yang displaynya sangat baik. Dan Poco F4 juga ini displaynya sangat-sangat bagus banget. Dia AMOLED ya pastinya. Dan ini tuh film angle-nya sangat bagus, bisa bright, terang, enak dilihat, jernih, dan juga dia punya kontras yang cukup bagus, jadi kelihatan kayak flagship lah ini layarnya. Gue sih suka sama layarnya. Kalau misal mau dibandingin sama Galaxy A54 misal, gue bisa bilang lebih bagus di Poco F4 atau Poco F5. Ini layarnya sih flawless banget, enak banget buat nonton film. Jadi ya untuk layar sangat baik, dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari bisa kita lihat itu dalam kondisi agak sedikit terang, tapi saya lebih ke cloudy ya. Tapi masih cukup terang, itu masih siang hari sekitar jam 1-an. Ini bisa cukup terang, HP-nya kelihatan, masih manageable, tapi memang kalau bisa mau dibanding sama HP flagship, pasti ini lebih gelap. Tapi untuk harga 3 jutaan sih ini udah cukup terang, bagus banget. Last but not least, untuk keyboard haptic-nya sendiri. Untuk keyboard haptic, ini tuh keyboardnya pertama nggak ada masalah sama sekali untuk touch issue, dia overall buat ngetik keyboard nggak ada masalah, enak. Dan untuk keyboard haptic, gue saranin kalian pakai Gboard, karena itu hapticnya lebih kerasa dan lebih enak. Dan haptic in general, overall feeling hapticnya ini sangat baik. Memang dia menurut gue agak nggak powerful, nggak se-powerful HP flagship hapticnya, tapi at least dia udah high quality dan kerasa bulat dan punchy. Next, untuk biometrics kalian bisa bukanya via front kamera, yang gue nggak rekomen karena itu kan nggak ada sensor sama sekali, jadi kurang secure, atau bisa pakai power button yang berperan sebagai fingerprint. Untuk kecepatannya bisa kita lihat super cepat. Ini sangat cepat, pretty much instan. Pas kalian klik power button atau di settingnya bisa diganti,
respon button langsung kebuka antara dua itu scanningnya cepat sekali dan sangat responsif. Jadi nggak ada masalah untuk biometrics. Next kita bahas untuk audio quality-nya. Ini yang gue bisa bilang agak sedikit mixed feeling. Kenapa? Karena di satu sisi headphone-nya bagus, tapi speakernya menurut gue agak ya biasa aja. Kita bahas dulu headphone-nya. Headphone-nya dia nggak ada headphone jack, sayang sekali, walaupun ini HP dalam tanda kutip gaming, sayangnya nggak ada headphone jack. Tapi kalau misalnya kita pakai converter, ini kualitasnya bagus. Gue coba tes pakai IEM Truth Ear Hexa, dan ini amplifiernya sangat baik, itu di volume 30% aja udah keras banget. Kalau pakai Dolby Atmos nyala, kalau Dolby Atmos mati, itu di 35%. Overall, suaranya ini sebenarnya bisa ngikutin Truth Ear Hexa-nya, cukup bagus. Sound signature masih dipertahankan, tapi kerasa ada sedikit bass boosting, tapi nggak parah banget kok. Dan overall dia suara bisa punya soundcheck yang masih bagus, separasi instrumen bagus, dan vokal juga masih kerasa jernih. Buat ngasih tahu aja, kalau misal kalian nyalain Dolby Atmos, ini suaranya bakal sedikit lebih bagus, lebih soundcheck lebih luas, tapi bassnya juga bakal sedikit naik. Kalau bisa dimatiin Dolby Atmos-nya, bassnya bakal jadi lebih balance, lebih ngikutin Truth Ear Hexa, sound signature, tapi soundcheck-nya lebih kecil, disempitin. Tapi yang gue suka juga, walaupun soundcheck speed, dia instrumennya karena bassnya turun, jadi otomatis lebih kerasa crispy juga suara instrumennya, yang artinya separasi juga lebih bisa di-differentiate. Ya itu pilihan sih ya. Kalau suka bass, Dolby Atmos nyala. Kalau nggak suka bass, pengen suka kecas-kecas, Dolby Atmos matiin aja. Nah, ini gue mau bahas untuk speakernya. Speakernya di tahun 2024, di harganya menurut gue sih udah mau di power creep ya. Even harga sekarang yang 3 jutaan, ini udah mau di power creep sama HP-HP zaman sekarang. Kayaknya speakernya masih bagus. Gue saran pakai Dolby Atmos nyala, kalau Dolby Atmos mati menurut gue suaranya agak cempreng. Ini pakai Dolby Atmos nyala, suara speaker cukup oke, dia stereo speaker. Bisa cukup keras di volume yang tinggi dengan minim distorsi, tapi overall suaranya kerasa hampa ya, karena ini tuh kerasa flat menurut gue suaranya. Bassnya biasa aja, jadi vokal juga biasa aja, nggak bassy punchy gitu, cempreng, tapi nggak cempreng jelek, cempreng crispy gitulah, crispy bright. Dan soundnya juga cukup oke, separasi instrumen biasa aja. Jadi bisa dibilang suaranya sebenarnya powerful, bisa keras, enak buat nonton, tapi kerasa kayak kurang apa ya, kurang clarity-nya kurang gitu. Kayak terlalu flat, jadi kayak ngedengerin di flat, kayak di flat studio speaker. Kalau misal kalian mungkin suka, yang suka flat-flat audio gitu, tapi gue kurang suka sih general. Dan untuk speaker testnya, ini langsung aja tes ya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Kalian bisa fokus ke bassnya tuh, bassnya kerasa agak kurang. Check it out. Check it out. Next kita bahas untuk kamera quality dari HP ini, yang menurut gue masih sangat baik. Kamera belakang dia itu setupnya triple kamera. Main kamera punya megapiksel sebesar 64 megapiksel. Udah ada optical mass stabilization, jadi kalau misalnya kalian mengambil foto nggak bakal ngeblur nggak jelas. Kamera kedua 8 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga hanya makro 2 megapiksel. Video recording bisa 4K 60 atau 1080p 60, tapi di kedua resolusi tersebut stabilisasinya lebih buruk. Untuk kamera depan dia 20 megapiksel, tapi sayangnya hanya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps walaupun dia pakai chipset Snapdragon flagship. Itu dia speknya. Dan untuk kualitasnya bagaimana? Kualitas fotonya untuk main kamera gue bisa bilang masih bagus banget. Apalagi dari 3 juta sih ini one of the best untuk resmi. Bisa kita lihat ya, itu gue sambil langsung aja bandingin sama HP-HP lainnya seperti 13T, 12T, F5, iPhone 14 Pro, 11 dan lain-lain. Bisa kelihatan masih bisa bertahan. Gue suka foto di Pocket 4, dia punya warna yang cukup vibrant, walaupun kadang di beberapa foto terlalu vibrant. Dia punya dynamic range yang bagus, gradasi langitnya cukup oke, kontrasnya bagus, dan overall gambar kelihatan jernih dan masih bagus banget di harganya. Untuk ultrawide, 8 megapiksel, jadi wajar kalau misal foto yang kurang cahaya dia bakal lebih kerasa banyak noise, dan overall detail di cahaya yang bagus sekalipun memang kurang. Tapi untuk harganya masih cukup oke, dan kalau misalnya mau dibandingin sama HP lain yang pakai ultrawide di harga yang sama atau sedikit lebih mahal sih, bedanya nggak terlalu jauh. Untuk selfie bagaimana? Ini selfie-nya menurut gue untuk foto cukup bagus ya. Bisa kita lihat gambarnya tuh sharp, detailnya bagus, exposure-nya oke,
Dan untuk warnanya juga lumayan natural, walaupun agak sedikit kebus tapi lumayan natural warnanya. Foto di belakang cahaya matahari juga masih bisa fokus ke subjek. That's pretty good. Dan untuk foto malam hari bagaimana kualitasnya? Cukup oke juga. Sebenarnya kualitasnya mirip-mirip sama Poco F5 itu kalau mau dibilangin side by side. Tapi overall sih kualitas cukup oke. Dia bisa nerangin foto dengan baik tanpa terlalu terang. Noise-nya ada tapi sedikit, masih bisa mempertahankan detail dan overall cukup bagus. Dalam keadaan gelap sekalipun masih oke lah. Untuk video recording, HP ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60, 1080p 60, 1080p 30, 4K 30 ya segitu-segitu lah ya. Cuma stabilisasi hanya ada di 40 fps-an. Untuk yang 60 fps stabilisasinya ada tapi not the best. Dan ini sedikit b-roll aja, itu gue malam hari pakai HP ini ya, itu gue kalau nggak salah record di 4K 30 fps malam hari biar bisa dapat noise yang lebih baik. Tapi memang kameranya dia memang sensornya nggak terang-terang banget, jadi bisa kita lihat di jalan malam hari sekalipun, itu di mobil, padahal nggak gelap banget ya itu. Tapi udah cukup banyak noise, jadi mungkin untuk HP Poco F4 untuk malam hari, buat para vlogger suka malam hari, harus sedikit di color grade sama digedein exposure-nya, karena cukup gelap untuk malam hari dan yang ngingetin gue sama Google Pixel. Tapi overall untuk video sih stabilisasinya menurut gue cukup oke. Untuk harganya, apalagi kalau misalnya kalian pakai HP ini buat di studio gitu, hanya diam sih ini bagus kualitasnya menurut gue. Dan untuk lebih detailnya ini dia sampelnya deh. Kita sekalian tes mikrofonnya juga gimana. Langsung aja kita tes di resolusi 4K 60 dan 1080p 60. Ini dia sampel videonya, check it out. Nah begini deh guys, 4K 60 ini agak angin ya, jadi mungkin kalian bisa dengar suara angin, tapi mic-nya sih lumayan bagus di Poco F4. Dan untuk look at that, dan yang kalian bagus ya, dia ada kayak gradasinya gitu, langitnya masih bagus walaupun dia berawan tapi masih ada gradasinya, nice. Stabilisasi bukan yang terbaik tapi sih menurut gue cukup bagus ya. Ini 4K 60 stabilisasinya oke juga loh. Kita langsung aja switch ke 1080p 60 untuk 1080p 60 fps, stabilisasi lebih bagus dan overall bukan kualitas beratnya juga lebih enteng 1080p 60, tapi pastinya detailnya lebih kurang. Kalau gue sih lebih prefer 4K ya, sekarang tuh 4K sepertinya meta. Anyway, seperti ini kualitas videonya, dan mari kita langsung aja switch ke section selanjutnya, gaming performance, yang cukup oke menurut gue, walaupun agak sedikit panas. Let's go. Oke, moving on ke gaming performance. Game performance di HP ini menurut gue sangat solid banget, tapi memang HP-nya sayangnya dia agak cepet panas. Jadi pertama kita lihat gue tes main Genshin Impact. Udah lama banget ya nggak main Genshin Impact, itu gue masih ketinggalan jauh. Ini gue hanya ganti game aja karena keseringan gue main Honkai Star Rail, takutnya bosen kali ya. Kita balik lagi Genshin Impact, itu gue tes di dalam domain. Dan itu semuanya very high, itu semua rata kanan ya. Itu smooth banget, jadi bisa dibilang 870 masih keep up sama Genshin Impact, no problem. Gameplay dia itu nggak ada stutter, nggak ada frame drop, overall fun dan enak. Itu kalau ada stutter di video cuma awal-awal doang karena masih loading datanya. Tapi yang gue rasa setelah beberapa menit, habis daily commission yang butuh waktu sekitar 5-10 menit, HP memang mulai terasa anget dan tambah 10 menit lagi HP mulai thermal throttling. Tapi thermal throttling yang gue suka ini nggak parah banget. Ini mungkin berkat chipsetnya juga. FPS memang turun jadi sekitar 40, paling kecil 27-25an lah, bisa dikira kayak high 20 ya FPS-nya, tapi at least dia nggak ada stutter. Itu yang menurut gue paling penting, nggak ada stutter. Jadi main game masih enjoyable walaupun frame drop. It's pretty good. Masih solid lah. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Poco F5 yang kemarin gue review, memang jauh lebih stabil di HP itu untuk thermal managementnya. Dan untuk main game rhythm bagaimana di HP ini? Oh, ini mantep banget. Ini nggak ada masalah. Gue main di Dolby Atmos sekalipun dia nggak ada touch delay sama sekali. Bisa kita lihat gue main Bandori, itu gue lupa lagi lagunya apa. Kalau nggak salah gue pakai lagu Yoasobi atau lagu, lupa lagi. Pokoknya itu lagu cover aja ya di Bandori. Difficulty expert, dan itu nggak ada masalah sih. Smooth, enak, gak ada touch delay ataupun audio delay, pakai Dolby Atmos-nya sekalipun. Jadi gak ada masalah kalau misalnya kalian mau pakai Dolby Atmos buat main game rhythm di HP ini. No problem, it's good. Dan untuk UI experience bagaimana? HP ini yang pastinya pas rilis nggak pakai MIUI 14, tapi udah disupport sekarang sampai MIUI 14, Android 13, dan pas gue nge-record, ini security patch-nya juga udah paling baru. HP ini yang pastinya bakal support MIUI 15, atau lebih tepatnya HyperOS kan ya, nanti berubah pakai HyperOS. Jadi kalian nggak usah worry. Untuk day-to-day performance gimana? Wah, ini untuk day-to-day performance-nya mantep banget. Karena refresh rate-nya tinggi, plus 870 itu menurut gue best combo. Launching aplikasi, dia launching speed-nya cepat, navigasi aplikasi
masih sangat smooth, walaupun kadang-kadang kalau aplikasi kayak Tokopedia dia agak nge-lag dikit awal-awal, tapi setelah itu sih smooth. Itu sih dari Tokopedia-nya menurut gue, bukan dari HP-nya. Dan overall multitasking, main game semua kerasa enak dan bisa dijalin dengan baik. Dan ini RAM-nya juga 8 GB kan, jadi multitasking sih ini breezing, gak ada masalah. Pas gue pertama setup HP ini juga, banyak dua aplikasi, banyak multitasking dia masih bisa ingat. So that's pretty good. Overall your experience gue bisa bilang, untuk harganya yang pastinya kalau dibandingin sama HP baru, ini sangat-sangat blazing fast, tapi untuk kelasnya zaman dulu dia masih seperti di kelasnya, yaitu budget flagship. Nice. Dan yang terakhir yang gue agak sedikit concern, dan concern gue memang terbukti, yaitu battery life-nya. Baterainya dia hanya 4500 mAh baterai, yang gue harap sih 5000 mAh ya untuk HP sebesar ini dan punya layar kayak gini. Ini agak sedikit problem karena layarnya tuh dia 120Hz tapi bukan LTPO, jadi dia hanya bisa turun sampai 60Hz. Jadi baterai savingnya nggak sebagus itu. Dan untuk baterai life juga memang menurut gue nggak impresif banget. Kalau misalnya kalian medium usage ya, sedikit main game, sedikit ngambil foto, mostly sosial media dan nonton video, HP ini sebenarnya masih bisa bertahan 1 hari penuh. Dan kalau misalnya kalian pemakaian enteng itu bisa tahan 1,5 hari. Ya, bisa dibilang not the best untuk kelas Xiaomi, tapi sih untuk gue at least ya, masih cukup banget. Jadi ya buat kalian yang power user mungkin bakal kerasa HP ini kayak boros. Tapi untuk gue sih, not that bad. Ya ditambah lagi sama charger 67 watt sih, ngecas HP ini bisa cukup cepet ya. Di bawah 1 jam juga penuh. Jadi nggak ada masalah menurut gue. Cuma memang buat para gamer bakal jadi concern. Karena kalau nge-game memang ini baterainya lumayan cepet turunnya. Dan sebelum kita tutup videonya, kita bahas kelemahan yang ada di HP ini. Tadi gue udah sebutin, nomor 1 battery life-nya buat para power user mungkin agak sedikit disappointed, tapi itu hanya nitpick kecil menurut gue. Dan kelemahan kedua, yang menurut gue lumayan big deal, karena gue suka nonton film, dari speakernya. Gak tau kenapa ini speaker di sini gue kurang suka ya. Sama kayak di Poco F5 juga, Poco F5 lebih better. Tapi gue kurang suka di Poco F4 ini speakernya. Kira-kira kalau misalnya mau dibandingin sih, gue lebih suka speaker yang di Xiaomi 12 Lite, yang lebih murah. Gak tau kenapa, ini menurut gue kurang fun aja didengar, kayak terlalu flat, terlalu hampa gitu. Tapi selain itu, hanya dua itu aja kelemahannya, dan kelemahan tersebut menurut gue nggak big deal banget. So, cuma segitu aja videonya, dan konklusinya apakah gue rekomen kalian beli Poco F4 ini di tahun 2024? Yang pasti gue rekomen banget, kalian gak usah takut dengan email karena ini resmi, dan kalau misalnya kalian bisa dapat unit kayak gini ya, yang kondisinya tuh lumayan bagus, ini mulus banget loh, gak ada scratch sama sekali, layar masih oke, dan kalian dapat HP yang masih ada garansinya, bagus gitu ya, ini juga masih komplit, aksesorisnya belum dipakai semua, ini sih mantap banget, gue lumayan hoki dapetnya. Dan yang pastinya pas HP ini videonya rilis, HP yang kalian lihat ini pasti udah bakal sold atau udah kejual di toko gue. Tapi kalau misalkan bisa dapat HP ini di toko gue sih, kalian hoki banget. Karena ini HP-nya kondisinya sangat baik, one of the best yang pernah gue beli. Jadi ya, kalian tinggal cerdik aja nyarinya. Kalau misal kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue taruh link di deskripsi. Kalau misal kalian ingin link juga, mau beli HP ini, gue bakal taruh beberapa link toko-toko individual yang jual ini. Tapi jangan nyalahin gue kalau misal udah sold out, karena mereka biasanya jual 1 unit ya, karena dia pemakaian pribadi sama kayak unit ini. Cuma segitu aja video reviewnya. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Ada saran, komen juga di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thanks for watching guys.